Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah, pembimbing dan pengetahuan isi Alkitab Perjanjian Baru. Perkenalkan, nama saya Erniati Palino, NIRIM 12 20 20 73 12, Prodi Bimbingan Konseling Kristen. Tujuan dari video ini untuk menjelaskan mengenai misi perjalanan Rasul Paulus yang ketiga. Pada peta ini kita dapat melihat mengenai perjalanan misi Rasul Paulus yang ketiga. Itu ada tanda titik-titik warna hijau, bisa kita melihatnya di peta mengenai perjalanan misi Paulus dari Efesus sampai ke Yerusalem. Ada satu tema dalam misi perjalanan ini, yaitu tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Itu terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-24. Nah, dari ayat tersebut kembali kita melihat bagaimana sebuah komitmen dan dedikasi dari seorang pekerja Tuhan yang setia. Setelah lebih dari 20 tahun Paulus menjadi orang Kristen, dan setelah hampir 10 tahun dia melayani sebagai penginjil sukarela. Paulus benar-benar bekerja dan melayani tanpa pamrih dan begitu tulus. Disinilah kita belajar dari seorang yang benar-benar memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Akhirnya setelah kita mengetahui komitmen Paulus, sekarang kita masuk ke dalam perjalanan misi Paulus yang ketiga. Ini merupakan perjalanan yang terlama karena ditempuh selama 5 tahun. Nah, perjalanan yang ketiga ini hampir sama dengan perjalanan yang kedua, hanya ada beberapa tempat yang ditinggali cukup lama oleh Rasul Paulus, yakni Efesus. Nah, perjalanan ketiga ini merupakan perjalanan yang terakhir sebagai orang yang merdeka atau sebelum dijadikan tahanan. Karena seperti kita nanti akan kita pelajari bahwa Paulus akhirnya ke Yerusalem. Dia ditangkap dan dipenjarakan dan dibawa ke Roma sebagai tahanan, di mana akhirnya di Roma itulah akhir kisah pelayanan dan kehidupan seorang Rasul Paulus. Nah, di perjalanan yang ketiga ini sama seperti perjalanan yang kedua, di mana selain dia berkunjung ke tempat atau ladang-ladang baru, ia kembali mengunjungi jemaat-jemaat yang sudah pernah dia kunjungi, seperti Efesus. Dalam perjalanan misi yang ketiga ini, Paulus kembali ke Efesus. Nah, di Efesus, sebelum kita berbicara terlalu jauh mengenai kota Efesus, maka perlu kita menyimak satu nama yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul 18, yakni Apolos. Apolos ini merupakan seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Nah, kemudian kita dapati bahwa Paulus tiba di Efesus dan bertemu dengan orang-orang seperti halnya Apolos yang sudah bahkan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Murid yang terkenal itu, mereka sangat semangat tahu akan Alkitab dan setia tentang kepada Allah. Disinilah Paulus memberikan pelajaran penting bahwa esensi kekristenan itu tidak hanya sekedar pengalaman intelektual saja. Tidak cukup seorang tahu akan kebenaran dan seluruh isi kitab suci, tetapi seorang perlu dikuasai oleh Roh Kudus, karena kehidupan bersama dengan Roh Kudus menghasilkan perubahan tabiat dan menghasilkan buah roh. Dengan adanya baptisan roh, seseorang akan nampak jauh lebih
berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Nah, dalam perjalanan yang ketiga ini Paulus kembali ke Efesus bukan karena kotanya, tapi karena orang-orangnya yang ada di sana yang sangat mencintai, yang sangat dicintai oleh Rasul Paulus. Sampai-sampai Paulus beberapa kali ingin berjumpa dengan orang-orang yang ada di sana. Dan banyak hal luar biasa yang terjadi di Efesus, seperti Paulus sepertinya biasa berkhotbah terlebih dahulu di sinagoge, di mana di tempat itu ia bertemu dengan komunitas Yahudi. Yang kedua, di kota itu banyak hal yang luar biasa dilakukan Paulus, bahkan sapu tangannya pun berkhasiat menyembuhkan. Itu bisa kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 19 yang ke-12. Yang ketiga, di kota itu Paulus dan orang-orang Kristen berhadapan dengan para pembisnis yang dipimpin oleh Demetrius yang telah kehilangan objek bisnis mereka karena ajaran Kristen. Nah, yang keempat, Paulus ingin meluruskan mengenai kerugian yang dialami orang-orang di sana karena mereka percaya bahwa karena adanya ajaran Kristenan mereka kehilangan bisnis mereka. Nah, itulah mengenai kota Efesus. Setelah dari Efesus, Paulus melanjutkan perjalanannya ke Troas. Dari Efesus kita melihat perjalanan Paulus ke Makedonia, dan dari Makedonia dia menyeberang ke Troas, salah satu kota pelabuhan di Asia. Kurang lebih seminggu Paulus berada di sana, tetapi seminggu itu sangat padat. Bahkan setelah hari Sabat lewat pun, pada hari pertama minggu itu Paulus masih berbicara bahkan sampai tengah malam. Kemudian Paulus melanjutkan perjalanannya ke Miletus. Pertemuan di Miletus ini penting karena di situ Paulus bertemu kembali dengan orang-orang dari Efesus. Setelah bertemu dengan orang-orang dari Efesus, Paulus menyampaikan pengalamannya yang luar biasa yang boleh menguatkan orang-orang itu. Dia juga menyampaikan amarah tentang adanya guru-guru palsu yang bisa membahayakan umat Tuhan. Nah, di tempat itu juga Paulus kepada orang-orang Efesus itu seakan-akan menyampaikan isi hatinya. Di sinilah ayat tema kita bisa lihat ungkapan hati seorang Paulus yang mengenai, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, setelah bertemu dengan orang-orang Efesus, Rasul Paulus kembali melanjutkan perjalanannya yaitu ke Tirus dan Kaisera. Dari sana Paulus dalam perjalanannya kembali ke Yerusalem sempat berada di Tirus. Di sana dia sempat didesak untuk jangan kembali ke Yerusalem, sebab mereka menggambarkan bahwa Paulus akan menghadapi bahaya di sana. Bahkan saat Paulus sudah berada di Kaisera yang sangat dekat dengan Yerusalem, ada seorang nabi yang bernama Agabus menasihatinya supaya jangan ke sana. Tetapi Paulus tetap bersikuku akan ke Yerusalem, dan Paulus sangat menyadari akan bahaya itu. Namun Paulus merasa bahwa dia tidak pernah merasakan hati yang amat susah untuk mendekati Yerusalem. Paulus juga menyadari bahwa ia akan menemukan sedikit sahabat dan akan lebih banyak menemukan musuh. Ia sedang mendekati kota yang menolak dan membunuh anak Allah. Nah, pada akhirnya kita menemukan bahwa seakan-akan Paulus sendirilah yang menjemput kematiannya. Dia sendirilah yang memberi dirinya untuk dianiaya dan dibunuh. Nah, dari perjalanan misi Paulus yang ketiga ini, yaitu yang kembali ke Yerusalem,
merupakan gambaran perjalanan Yesus menuju ke dunia ini. Dia tahu risikonya, dia tahu bahayanya, bahkan dia tahu bagaimana nantinya orang-orang justru akan memusuhi, bahkan membunuhnya. Tapi ini merupakan kasih dari Yesus. Nah, itu merupakan sebuah komitmen dan dedikasi dalam sebuah pelayanan. Terima kasih.